Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam ya. Jadi sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sabda Nabi itu sendiri ya, yang kemarin juga saya sebutkan. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabihi. Jadi Nabi Muhammad meninggalkan dua hal yang tidak akan tersesat apabila kita berpegang teguh padanya, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan juga sunnata Nabi atau hadis ya. Kemudian landasan yang kedua itu ya firman Allah dalam ayat Al-Quran ya, yang mengandung kalimat ati'ur rasul. Di sini contohnya adalah surah Ali Imran ya. Itu qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah taatilah Allah dan Rasul ya. Atau dalam ayat lain juga ada redaksi yang mirip ya, ati'ur rasul ya. Itu mengandung pengertian bahwasanya umat Islam itu harus mentaati apa-apa yang disampaikan oleh Rasul, sehingga kemudian hadis ini ya, menjadi karena hadis ini berasal dari Rasul ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian hadis menjadi sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Itu kurang lebih landasannya ya, atau dasar-dasar kenapa kemudian hadis menjadi sumber kedua setelah sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Nah, kemudian definisi daripada hadis ya, dan juga definisi daripada kata sunnah yang secara secara umum dipahami sebagai sinonim ya daripada hadis. Nah, secara etimologi ya, hadis itu bisa diartikan al-jadid ya, atau baru ya, al-qarib atau dekat ya, dan juga bisa diartikan dengan al-khobar atau berita atau kabar yang dibicarakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain ya. Nah, adapun secara terminologi terjadi perbedaan pendapat ya antara ulama hadis dengan ulama usul fiqh. Nah, bagi ulama usul fiqh ya, menurut ulama hadis dulu ya. Menurut ulama hadis, yang dinamakan hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan beliau ya, ataupun perbuatan beliau, ketetapan beliau, atau juga sifat-sifat beliau ya. Bahkan menurut ulama ahlul hadis ini ya, hadis itu juga termasuk sifat-sifat yang melekat pada Nabi Muhammad ya, dan juga akhlak kesehariannya ya, baik sebelum diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi nabi ya. Itu menurut pendapat ulama hadis. Nah, adapun menurut pendapat ulama usul fiqh, hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hukum-hukum syara atau syariat ya. Jadi ringkasnya menurut ulama usul fiqh ini, hadis itu adalah yang di dalamnya mengandung ketetapan-ketetapan yang terkait dengan unsur-unsur syariat. Tidak semuanya yang datang dari Nabi, tapi yang di dalamnya ada hukum-hukum ya yang berhubungan dengan syara atau syariat. Itu baru dikatakan hadis. Ini menurut pendapat ulama usul fiqh. Akan tetapi secara umum yang dipahami ya, hadis itu adalah ya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan ya, pernyataan, dan sifat-sifat beliau ya. Itu dikatakan sebagai hadis ya, sesuatu yang disandarkan ya,
disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, pernyataan maupun sifat beliau. Nah, kemudian terkait dengan definisi sunnah ya. Sunnah secara etimologi berarti jalan ya. Jalan atau bisa diartikan juga aturan, cara berbuat, kebiasaan ya. Kemudian kata sunnah ini juga biasa diartikan sebagai tradisi ya, tradisi yang telah biasa dikerjakan. Nah, adapun secara terminologi ya, antara ulama hadis dan ulama usul fiqh juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata sunnah ya. Kurang lebih perbedaannya itu sama ketika mereka mendefinisikan hadis ya tadi di awal ya. Jadi kalau menurut ulama ahlul hadis ya, ulama hadis bahwasanya sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, selain Al-Quran, baik itu berupa ucapan, perkataan, perbuatan, ketetapan ya, sifat beliau itu dianggap sebagai sunnah. Akan tetapi bagi ulama usul fiqh ya, yang di dalamnya mengandung ketetapan-ketetapan syariat saja, itu baru dianggap sunnah. Jadi segala sesuatu yang datang dari Nabi tapi yang di dalamnya mengandung ketentuan hukum syariat, nah, itu baru sunnah kalau menurut ulama usul fiqh. Tapi sekali lagi yang dipahami secara umum adalah sunnah itu ya segala sesuatu yang datang dari Nabi ya, baik itu perkataan ya, perbuatan, ketetapan ya, maupun juga sifat beliau ya. Nah, kemudian hadis dan sunnah ini ya, dapat dikatakan sama ya, sekaligus juga berbeda. Persamaannya apa? Persamaannya adalah hadis dan sunnah sama-sama sumbernya itu dari Nabi Muhammad SAW. Adapun perbedaannya, hadis adalah sebuah berita ya tentang suatu peristiwa ya, yang bersumber dari Nabi Muhammad, jadi lebih kepada istilah beritanya ya, beritanya ya, konten yang disampaikan dari generasi ke generasi, baik itu berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi ya, konten beritanya ini dinamakan hadis ya. Adapun sunnah adalah ya apa yang dilakukan Nabi itu, baik itu perkataan, perbuatan, ucapan ya. Jadi perbedaannya adalah konten yang disampaikan ya dari satu generasi ke generasi kemudian sampai kepada kita itu disebut dengan hadis ya. Konten yang disampaikannya. Adapun isinya itu bisa dikatakan ya sunnah itu adalah isinya ya. Adapun sebenarnya ya sekali lagi menggunakan dua istilah ini memang sulit ya untuk dibedakan ya, sulit untuk dibedakan. Tapi memang secara secara esensi sama saja ya, cuma berbeda di istilah. Jadi kalau sekali lagi kalau hadis adalah berita tentang konten ya, tentang apa yang dilakukan Nabi ya, apa yang dikatakan Nabi atau apa yang ditentukan oleh Nabi ya, yang disampaikan dari generasi ke generasi ya. Adapun sunnah itu adalah ya perbuatan atau perkataan Nabi itu sendiri ya. Itu dikatakan sebagai sunnah. Nah, kemudian kita masuk kepada sejarah penulisan dan juga pengumpulan hadis. Perlu diketahui bahwasanya kitab-kitab hadis yang mungkin kita jumpai hari ini ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya ya, itu baru dimulai penulisannya itu pada masa dinasti Umayyah. Jadi hadis itu baru mulai ditulis secara massal itu ketika dinasti Umayyah, terutama ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini yang memulai inisiasi ya, yang menginisiasi untuk
mengumpulkan ya, menulis ulang dan juga mengumpulkan hadis-hadis. Adapun sebelum itu, terutama ketika masa Nabi itu sebenarnya hadis sudah ditulis, tapi hanya dalam bentuk lembaran ya, lembaran-lembaran saja ya, yang disebut dengan sohifah ya. Ini biasanya dimiliki oleh para sahabat Nabi. Nah, meskipun ya ada larangan dari Nabi untuk menulis hadis ya, karena Nabi pernah bersabda ya, la taktubu anni ghairul Qur'an ya. Jadi jangan menulis apapun dariku selain Al-Qur'an. Akan tetapi banyak para sahabat Nabi yang menulis hadis ya, walaupun secara individual. Nah, ini bukan berarti kemudian para sahabat membangkang ya, membangkang perintah Nabi, tapi dikatakan begini, bahwasanya anjuran untuk tidak perintah untuk tidak menulis hadis ini ya, itu ditujukan kepada orang-orang yang awam ya, yang ketika mereka menulis akan berbahaya karena bisa bercampur dengan Al-Quran. Adapun sahabat-sahabat Nabi yang sangat dekat itu banyak yang memiliki lembaran catatan hadis ya, yang disebut dengan sohifah. Abu Bakar itu punya sohifah ya. Kemudian Ali juga punya sohifah. Jadi sekali lagi bukan berarti para sahabat yang mempunyai catatan-catatan lembaran-lembaran hadis ini dianggap membangkang, tapi memang perintah untuk tidak menulis ini ditujukan sebagai kehati-hatian agar tidak tercampur dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, skemanya terkait dengan penulisan dan pembukuan hadis kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika periode Nabi ya, itu hanya ada beberapa sahabat dekat Nabi yang menulis hadis secara individual ya. Karena juga pada masa ini setiap permasalahan dikembalikan kepada Nabi, artinya langsung dirujuk kepada Nabi, ditanyakan kepada Nabi karena beliau masih hidup. Nah, kemudian pada periode Khulafaur Rasyidin ya, itu tidak banyak terjadi perkembangan terkait hadis karena fokusnya adalah menulis Al-Qur'an pada masa ini, terutama pada dua khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Itu konsentrasi atau fokusnya itu adalah untuk menuliskan Al-Qur'an sehingga kemudian terwujud dalam bentuk mushaf seperti yang kita temukan hari ini ya. Jadi pada masa ini Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Khalifah Abu Bakar dan juga Khalifah Umar, itu tidak banyak perkembangan terkait hadis ya. Karena sekali lagi fokusnya adalah kepada pengumpulan, penulisan dan pembukuan Al-Qur'an dalam bentuk mushaf. Nah, kemudian periode sahabat kecil dan juga tabi'in besar ya. Nah, pada periode ini ya, seperti kalau kita pelajari di sejarah peradaban Islam, itu pada masa ini itu terjadi banyak konflik dan juga pertentangan di internal umat Islam ya. Sehingga kemudian banyak oknum-oknum ya, oknum-oknum dari masing-masing kelompok yang berusaha mendapatkan legitimasi dari Nabi dengan memalsukan hadis ya. Jadi sebagai upaya untuk menguatkan kelompok mereka memalsukan hadis ya, agar kelompok mereka ini dianggap sebagai kelompok yang benar gitu ya, didukung oleh Nabi gitu ya. Nah, makanya kemudian pada masa ini banyak terjadi pemalsuan hadis ya, dalam kepentingan apa ya, untuk memperkuat ya, untuk mendukung kelompok mereka sendiri. Nah, kemudian pada periode selanjutnya yaitu periode tabi'in, nah ini baru mulai dilakukan inisiasi untuk melakukan pembukuan hadis ya, yaitu ketika masa dinasti Umayyah, ketika khalifahnya adalah Umar bin
Abdul Aziz. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz ini mengirimkan surat ya, agar hadis-hadis itu ditulis dan juga kemudian dikumpulkan ya. Nah, pada periode tabi'in atau periode setelahnya ya. Ini setelah periode tabi'in, kemudian periode tabi'in. Nah, disinilah masa kejayaan hadis. Kenapa disebut masa kejayaan? Karena imam-imam besar hadis itu lahir atau muncul pada periode ini ya. Imam Bukhari, Imam Muslim ya, itu lahir pada periode ini ya. Nah, setelahnya periode setelah tabi'in itu adalah disebut biasa dengan periode penghimpunan dan penertiban hadis. Jadi hadis-hadis yang sudah ditulis kemudian dikumpulkan itu dirapikan ya, ditertibkan ketika periode setelah tabi'in. Jadi penulisan besar-besarannya itu pada periode tabi'in. Nah, penghimpunan juga dan terapian ya atau penertibannya terjadi ketika periode setelah tabi'in. Oke, selanjutnya terkait dengan unsur-unsur daripada hadis ya. Biar untuk cepat memahami ya, saya langsung gunakan contohnya ya. Ya, saya langsung gunakan contohnya. Di sini ada yang merah ya, yang berwarna merah ya. Ada yang berwarna kuning ya. Ada yang berwarna kuning ya. Perhatikan hadis ini ya. Ini ada merah, ini ada kuning, dan ini saya beri warna pink ya. Nah, yang merah itu disebut apa? Disebut dengan sanad atau rangkaian para periwayat, orang yang meriwayatkan ya, yang menyampaikan hadis ya, itu disebut dengan sanad ya, atau rangkaian para periwayat yang menyampaikan hadis. Ini ya, Kutaibah bin Sa'id ya, Marwan bin Muawiyah, Hilal bin Maimun, Ya'la bin Shaddad ya. Ini adalah semuanya disebut dengan sanad ya. Disebut dengan sanad. Nah, adapun konten atau isinya itu disebut dengan matan, materi atau isi daripada hadis ya. Di sini khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Ini isi daripada hadis disebut dengan matan. Nah, adapun yang terakhir itu disebut dengan rawi ya. Abu Dawud itu disebut dengan rawi, atau di sini misalkan ada hadis lain Bukhari itu disebut rawi, rawahul Bukhari atau rawahu Muslim ya. Rawahu Ahmad itu disebut dengan rawi. Nah, rawi ini juga disebut dengan sanad pertama, karena sanad pertama dan juga sanad pertama dari ini ya. Jadi kalau disambungkan Abu Dawud ini ya, kalau dimasukkan ke dalam sanad maka posisinya sebelum Kutaibah ya. Ya. Makanya disebut rawi ini juga disebut dengan sanad pertama ya. Nah, keberadaan tiga unsur ini ya, antara sanad ya, matan dan juga rawi ya, itu kemudian menyebabkan munculnya berbagai macam jenis hadis ya. Memunculkan berbagai macam jenis hadis. Nah, pada video ini hanya 3 jenis hadis saja ya, karena istilah ini mungkin sering kalian dengar ya. Saya hanya akan menerangkan hadis berdasarkan ya, pembagian hadis berdasarkan kualitasnya ya. Jadi hadis berdasarkan kualitasnya ya, bisa dibagi menjadi 3 kategori. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif ya. Nah, apa itu hadis hasan?
Hadis hasan itu adalah hadis yang sanadnya bersambung. Ya. Sanadnya bersambung. Jadi ini sanad ini bersambung. Bersambungnya apa maksudnya? Dari setiap generasi itu nyambung, tidak ada yang putus. Ya. Setiap generasinya itu nyambung, tidak ada yang putus. Ya. Misalkan ini saya mudahkan gini. Misalkan ini hidup di tahun 2001 ya. Ini saya mudahkan saja. Qutaibah bin Sa'id ini hidup 2001 ya. Kemudian Marwan bin Muawiyah ini hidup 2002 ya. Hilal bin Maimun hidup 2003 ya. Ya'la bin Saddad hidup 2004. Kemudian bapaknya Ya'la bin Saddad ya, itu hidup 2005. Itu nyambung semua. Dari 2001 sampai 2005 itu ada semua ya. Itu nyambung. Nah, itu yang disebut dengan syarat pertama daripada hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung. Ada di tiap generasi. Artinya di tabi'in ada ya. Kemudian di tabi'in ada, di tabi'in ada, di sahabat ada ya. Nyambung ya, nyambung. Nyambung, selain itu juga mereka itu memang bertemu ya, memang bertemu. Jadi tidak satunya hidup di Indonesia, satunya hidup di Malaysia misalkan. Itu dan mereka tidak pernah ketemu, itu tidak dikatakan sanadnya bersambung ya. Jadi yang dimaksud sanadnya bersambung selain ketersambungan periode ya, itu juga ketersambungan pertemuan ya, perjumpaan antara sanad-sanad yang ada di dalam sebuah hadis. Kemudian diriwayatkan oleh perawi ya, yang adil dan dobit. Jadi semua orang yang saya sebutkan tadi ya, ini semua orang yang ini kan juga disebut rawi ya. Disebut rawi yang banyak itu perawi-perawi ini ya, disebut juga ya. Itu mempunyai yang namanya dobitnya kuat ya. Daya ingatnya kuat dan juga adil adalah. Jadi sifatnya itu mereka itu terpuji ya. Terpuji, kemudian daya ingatnya kuat. Kemudian juga ya, hadis yang sahih itu juga hadis yang matanya tidak ada kejanggalan. Jadi isi hadisnya itu tidak janggal ya. Isi hadisnya ini tidak janggal. Apa contohnya tidak janggal itu? Ada misalkan tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, misalkan gitu ya. Dan juga tidak ada kecacatan ya, kecacatan di dalam matan tersebut. Nah, adapun hadis hasan ya, kategori yang kedua, itu hadis yang sanadnya bersambung sama seperti hadis sahih, sanadnya harus bersambung ya. Diriwayatkan oleh perawi yang adil ya. Perawinya juga orang-orangnya itu terjamin sebagai orang yang baik ya, tidak tidak ada pernah melakukan sesuatu yang dianggap misalkan berbuat sesuatu yang dianggap tidak baik ya. Jadi adil. Kemudian di hadis hasan ini yang membedakannya dengan hadis sahih itu para perawi-perawi tersebut ya, sanad tadi, rangkaian sanad tadi, ada salah satunya mungkin yang kualitas hafalannya tidak bagus ya. Berbeda dengan hadis sahih ya. Kalau hadis sahih itu selain para perawinya ini juga adil, juga daya ingatnya kuat. Nah, di hadis hasan ini bisa jadi di antara perawi-perawi tersebut itu ada yang kualitas hafalannya itu tidak baik ya. Nah, tapi selain itu sama seperti hadis sahih ya, tidak ada syadz dan juga ya, tidak ada kejanggalan dan juga tidak ada cacat di dalam matannya. Nah, adapun hadis dhaif ya, itu hadis yang sanadnya terputus ya. Terputus tuh saya contohkan tadi ya, misalkan ternyata ada di generasi yang hilang ya di antara rangkaian sanad ini, atau sebenarnya
antara sanad ketiga ya, antara perawi ketiga dan perawi keempat itu misalkan ternyata tidak pernah ketemu ini dinamakan sebagai sanadnya terputus ya. Kemudian perawinya juga tidak dobit ya, dan tidak kuat hafalannya ya. Selain itu juga bisa jadi matannya ada ilat atau kecacatan. Ya, jadi singkatnya ya hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis hasan dan juga hadis hadis sahih. Nah, kemudian mungkin kalian pernah dengar istilah lain itu hadis hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, hadis palsu ini lahir daripada dari hadis dhaif ini karena hadis dhaif ini masih sebenarnya masih dikategorikan lagi ya, termasuk di dalamnya itu hadis maudhu atau hadis hadis palsu. Nah, sedikit saya tambahkan ya, di slide terakhir ini terkait bagaimana memahami hadis ya. Jadi setidaknya ada dua pendekatan dalam memahami hadis ya, yaitu pendekatan tekstual dan juga pendekatan kontekstual. Jadi kalau pendekatan tekstual itu ya menitik beratkannya kepada teks, sedangkan kontekstual itu selain titik beratnya kepada teks juga kepada situasi dan kondisi atau yang biasa disebut dengan konteks ya. Langsung saya contohkan ya. Nah, ada hadis yang berbunyi begini ya. Khaliful Yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Ya, selisihilah orang Yahudi karena sesungguhnya mereka tidak bersembayang ya dengan menggunakan sendal ataupun sepatu mereka. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan Nabi bersabda, "Ra'aitu Rasulullah." Jadi ada sahabat yang melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusolli fi na'laini mahsufatain. Jadi ada sahabat yang melihat bahwasanya Nabi itu sholat dengan menggunakan dua alas kaki ya. Kita anggap dua sendal gitu ya. Nah, kita lihat tarik ke bawah ya. Kita lihat ke bawah. Dua hadis ini ya, dua hadis ini kalau dipahami secara tekstual ya, maka pemahaman yang muncul sholat memakai sandal adalah sunnah yang bisa dikerjakan kapan saja dan dalam kondisi apa saja, meskipun masjid pada saat ini itu berbeda dengan masjid pada masa lalu. Masjid pada hari ini kan alasnya sudah keramik ya, kemudian juga biasanya kasih karpet. Nah, kalau menggunakan pendekatan tekstual ya, karena fokusnya adalah kepada teks, maka kemudian kita menganggap bahwasanya sholat menggunakan sandal itu bisa dilakukan kapan saja ya, karena itu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Maka hari ini pun ya kalau kita masuk masjid bisa saja kita menggunakan sandal kalau kita menggunakan pendekatan tekstual. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan kontekstual, ya, maka kita bisa memahami bahwasanya sholat memakai sandal itu bisa dilakukan, tapi harus melihat kondisi yang tempat kita sholat. Ya. Kenapa dulu Nabi sholat pakai sandal? Karena kondisi masjid pada zaman dulu tentu saja berbeda dengan kondisi masjid pada saat ini. Nah, kondisi masjid zaman dulu itu tidak menggunakan alas kayak keramik ya sekarang ya, apalagi karpet ya. Dulu itu adalah ya tanah biasa gitu ya. Makanya kemudian mungkin di musim panas ya sholatnya menggunakan sendal, atau di musim dingin banget itu ya menggunakan sendal. Nah, itu kalau kita menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi oke, sholat boleh pakai sandal ya. Dianjurkan untuk pakai sandal kalau memang kondisinya sama ya, serupa, atau kondisi yang kita alami hari ini itu sama dengan kondisi yang terjadi pada saat itu ya. Mungkin ketika kita di gunung ya atau di mana ya, itu bisa sholat dengan menggunakan alas atau sendal atau sepatu. Ya, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.